bersabar, bersabar, bersabar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan petunjuknya serta rahmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah dan PPT yang dengan judul Metode dalam Pendidikan Islam, di mana ini merupakan sebuah tugas untuk memenuhi syarat dalam mata kuliah ilmu pendidikan Islam, di mana yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajjah Hilda Aini Syifa MAG. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'at dan kita selaku umatnya hingga mendapatkannya di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada dosen ilmu pendidikan agama Islam itu sendiri, Ibu Dr. Hajjah Hilda Aini Syifa MAG, dan juga kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan makalah dan PPT ini. Langsung saja di sini penulis akan membahas tentang metode dalam pendidikan agama Islam dengan daftar isi dibagi 4 poin. Yang pertama itu pengertian metode dan pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan metode pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip metode dalam pendidikan Islam. Dan terakhir, metode dalam pendidikan Islam. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang masalah dalam metode ini. Metode adalah langkah-langkah strategis yang telah dipersiapkan untuk suatu pekerjaan. Bila berkaitan dengan pendidikan, maka metode ini harus diwujudkan dalam proses pendidikan untuk mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pembelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Maka metode dalam pendidikan Islam adalah cara yang dipergunakan oleh seorang guru agama Islam dalam membelajarkan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran. Maka semua metode yang ditempuh oleh seorang pendidik harus mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan yang tidak bisa terlepas dari beberapa aspek seperti dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, itu pengertian metode pendidikan Islam. Secara epistemologi, metode berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Arab, metode diungkapkan dalam berbagai kata, seperti yang pertama itu ada thoriqah yang artinya jalan, yang kedua manhaj artinya sistem, dan yang ketiga wasilah artinya sarana atau perantara. Metode juga berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Nah, metode harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka membangun mental dan kepribadian agar peserta didik mampu dan menerima pembelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Itu merupakan pengertian metode secara etimologi. Sedangkan secara teknologi yang dapat diambil dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama, pendapat dari Abdurrahman Gunaimah mendefinisikan metode adalah cara-cara praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Serta secara terminologi menurut Ahmad Tafsir, metode adalah cara paling cepat dalam dan
tepat dalam mengajarkan mata pembelajaran atau dalam pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara dalam menempuh proses pembelajaran agar tercapainya metode atau tercapai tujuan pengajaran, dan salah satu cara mempermudah pembelajaran disampaikan. Maka metode dalam pendidikan Islam sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pendekatan metode pendidikan Islam. Nah, di sini seorang pendidik dalam penggunaan metode harus memperhatikan pendekatan metode pendidikan Islam itu sendiri, karena metode tersebut dalam penerapannya banyak menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik Yang pertama itu ada pendekatan secara agamis. Maksudnya, pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya dipengaruhi dan corak kehidupan beragama dari seorang pendidik tersebut dan peserta didik tersebut, sehingga berdampak besar kepada kepribadiannya. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan secara psikologis. Pendekatan secara psikologis, metode pendidikan Islam dapat diterapkan secara efektif jika didasarkan dalam pengembangannya kondisi fisik dan psikis peserta didik. Karena perkembangan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap internalisasi nilai dan transformasi ilmu itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan secara biologis, bahwa perkembangan jasmani dan kondisi memegang peranan sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidik harus memperhatikan kondisi biologis. Dan yang terakhir ada pendekatan secara sosiologis. Selanjutnya kita ke prinsip-prinsip metode. Di mana prinsip-prinsip dalam metode ini, yang pertama ada metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Di mana menurut prinsip ini, seseorang belajar melalui reaksi atau kegiatan mandiri merupakan landasan dari pembelajaran. Selanjutnya, metode harus memanfaatkan hukum pelajaran. Maksudnya, hukum-hukum dasar menyangkut kesiapan, latihan, akibat harus mempertimbangkan dengan baik dalam segala jenis pembelajaran. Nah, yang ketiga ada metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui oleh peserta didik, di mana memanfaatkan pengalaman lampau dari peserta didik itu yang terdapat unsur yang sama dengan unsur materi pembelajaran yang dipelajari sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode harus didasarkan atas teori dan praktik yang terpadu dengan baik. Terus, metode harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Nah, selanjutnya metode mampu merangsang kemampuan berpikir dan nalar dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode dalam pendidikan Islam. Nah, metode dalam pendidikan Islam merupakan cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan. Bahwa di sini kitab suci Al-Quran adalah kitab lengkap yang dengan petunjuk meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, dan sudah barang tentu bahwa dasar pendidikan umat Islam bersumber dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik umat Islam pertama telah menjadikan Al-Quran sebagai dasar pendidikan di samping sunnah beliau itu sendiri. Bahwa di sini Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan Alkitab ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi tunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Dalam ayat lain dalam Quran surah surat Shad ayat 29 Allah juga berfirman. Nah, kedudukan di mana kedudukan Al-Quran sebagai sumber pendidikan Islam dapat dipahami melalui ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti
yang dikatakan oleh Muhammad Fadil Al-Jamali menyatakan bahwa pada hakikatnya Al-Quran itu merupakan pembendaharaan yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Ia pada umumnya merupakan kitab pendidikan ke masyarakat secara moral dan spiritual. Di bawah ini macam-macam dari metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode targhib wa tarhib, metode demonstrasi, metode kisah, metode amsal, dan metode kerja kelompok. Kita masuk kepada satu-satu pembahasannya, di mana metode ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi melalui penuturan lisan untuk menjelaskan suatu bahan pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Prinsip dasar metode ini diambil dari Al-Quran surah Ibrahim ayat 4, di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa fayuddilullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim." Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya tidak memberi penjelasan dengan terang supaya dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dalam kelebihan metode ceramah ini adalah tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga dengan jumlah peserta didik yang bersamaan. Proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat dengan waktu yang sedikit, tetapi menguraikan materi yang banyak. Melatih peserta didik menggunakan indera pendengarannya dengan baik sehingga dapat menangkap dan menyimpulkan materi yang diterima. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah suatu cara mengajar di mana pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bahan bacaan yang telah mereka baca. Sementara peserta didik memberikan jawaban berdasarkan fakta. Prinsip metode ini diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran." Nah, selanjutnya itu ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian bahan pembelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan dan menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Metode ini disebut juga dengan istilah hiwar dalam bahasa Arab atau yang memiliki arti diskusi atau dialog. Prinsip dasar metode ini diambil dari Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, di mana Allah berfirman, "Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi kepada seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusannya mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Nah, selanjutnya metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajarkan di mana pendidik dan memperlihatkan suatu proses atau pelaksanaan sesuatu sementara peserta didik itu memperhatikannya. Prinsip dari metode ini terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Bisa dibaca sendiri di dalam PPT. Dan selanjutnya ada metode kerja kelompok. Nah, metode kerja kelompok ini adalah suatu cara di mana pendidik membagi peserta didik dalam kelompok belajar tertentu. Setiap kelompok diberi tugas tertentu
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip dari metode ini diambil dari Quran surah At-Taubah ayat 122 di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yadharun." Selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Metode targhib dan tarhib adalah suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan atau disebut dengan reward, dan hukuman terhadap keburukan disebut dengan punishment, agar peserta didik terbiasa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Prinsip metode ini terdapat dalam surah Al-Jajalah ayat 7 sampai ayat 8 di mana Allah berfirman, "Barang siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula." Selain itu, pendidik juga harus memperhatikan tahapan-tahapan penggunaan metode di atas sesuai dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang bertahap sesuai dengan masalah-masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada metode kisah. Metode kisah adalah suatu cara mengajar di mana pendidik memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita, tetapi cerita yang diambil dari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip dasar dari metode ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 18. Selanjutnya ada metode Amsal. Metode Amsal adalah suatu cara mengajar di mana pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat perumpamaan atau contoh. Prinsip dasar metode ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Di mana yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi mereka sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan memberikan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, itu mungkin yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu kesimpulan. Maka kesimpulan dapat diambil dari pembahasan di atas, metode merupakan sarana yang dilakukan secara terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, metode pendidikan Islam adalah sarana-sarana yang dilakukan pendidik kepada peserta didik agar tercapai tujuan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Metode ini tidak terlepas dari pendekatan secara metode pendidikan seperti pendekatan agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Dalam melaksanakan metode Islam, pendidik hendaknya terlebih dahulu mengetahui prinsip-prinsip dari metode pengajaran itu sendiri. Masing-masing metode pendidikan Islam tidak dapat dilakukan sendiri atau terpisah, tetapi dapat dilakukan bersamaan dan menunjang suatu sama lain untuk menutupi kekurangan dari metode tersebut. Nah, maka hendaknya para peserta didik harus melakukan proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran agama Islam mengacu dasar kepada metode pendidikan Islam sebagai yang telah disebutkan tadi di atas. Ya, semoga kita semua selaku calon peserta didik dapat melaksanakan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Ya, kurang lebih mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.